Semuanya pakai data, sehingga semuanya bisa dihitung. Cost-nya berapa, sehingga bisa mencapai yang namanya, bisa tahu return of investment-nya berapa, return of ad spend-nya berapa. Nah, gitu ya. Jadi itu tujuannya daripada, salah satu tujuan daripada business intelligence. Itu untuk kalau di perusahaan. Nah, ini contohnya ya, data mentahan ya. Data mentahan menjadi satu dashboard. Data mentahan itu apa? Ya, seperti data penjualan, seperti data karyawan, seperti apa namanya, data stok barang, ya, seperti data penjualan per provinsi, penjualan per kota, gitu ya, penjualan per daerah. Nah, itu kan data mentahan. Ya, termasuk barang retur misalnya kalau di dalam satu perusahaan. Sehingga menjadi satu dashboard. Kalau di pemerintahan apa contohnya? Kayak data data kemiskinan, misalnya data investasi daerah, gitu kan. Contoh ya, data investasi daerah ya, maksudnya. Ini yang saya mainnya di situ, yang saya bidangnya di situ. Jadi kan banyak sektor, ada sektor perikanan, ada sektor industri, ada sektor pertanian. Di pertanian di bawahnya ada banyak lagi, ada pertanian cabai, ada pertanian beras, ada kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, data-data itu kan dikolek atau di disimpan ya oleh atau diinput ya atau dimiliki oleh kecamatan atau desa. Sehingga data-data mentah itu tadi ya, data investasi tadi bisa disusun dalam satu dashboard. Sehingga nanti pemangku-pemangku kewenangannya, contoh kepala bidang, contoh kepala dinas, bahkan yang level wali kota, bupati sampai dengan provinsi itu bisa melakukan melaksanakan program-program atau menyusun program-program itu berdasarkan data. Sehingga datanya itu bisa dipakai dari level kabupaten kota, provinsi hingga kementerian. Jadi seperti itu tuh contohnya. Ya, dari data mentah tadi yang data petani, ya, kalau dia di sektor pertanian bisa digunakan sampai dengan ke level kementerian. Sehingga level kementerian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, itu bisa mengambil data, ya, mengambil kebijakan berdasarkan data yang ada. Itu contoh kalau di pemerintahan. Jadi sederhananya sih seperti itu. Itu kalau yang uh, levelnya besar ya. Nah, sederhananya bisnis intelligence itu adalah bisnis dengan kecerdasan atau bisnis berbasis kecerdasan. Jadi definisi kecerdasan di sini itu memang data ya. Karena kita orang IT ya sedikit banyaknya kita harus familiar dengan data, khususnya teman-teman semua yang jurusan RPL, ya, software engineer ya. Nah, ini kalau teman-teman semua cuma bisa tukang coding doang ya, tukang ngetik script doang ya, Anda akan kalah sama Devin. Anda akan kalah sama ChatGPT. Anda akan kalah sama Gemini. Familiar nggak sama yang saya sebutkan tadi? Devin, ChatGPT, Gemini, familiar nggak? Iya, Pak. Ya, cuma satu orang aja, Aslam doang. Yang lain gimana? Familiar, Familiar nggak? Pak. Pernah pakai Familiar. nggak? Pernah pakai Pernah. nggak? Pernah, Pak. Untuk apa? Untuk bikin Pernah, Pak. makalah? Untuk bikin makalah? Atau emang bantu kerjaan bikin aplikasi? Nah, maka dari itu kita harus punya istilahnya added value ya, atau nilai tambah gitu ya. Jadi kita kalau di zaman dulu itu tukang coding aja udah bisa, kalau sekarang tuh mesti ada added value, ada ngerti data science, ada ini salah satunya data apa business intelligence gitu ya. Nggak perlu yang terlalu expert, yang penting pemahamannya ya. Jadi sehingga kita punya nilai nilai tambah. Nah, ini saya langsung ke studi case. Kalau tadi saya sebutkan contoh-contohnya tuh kayak data penjualan ya di perusahaan ya. Ada juga data yang digunakan oleh pemerintah misalnya. Dan ini studi case contoh satu ya. Nah, saya ingin uji dulu ya. Saya harap teman-teman semua di sini tetap fokus ya. Contoh gini ya, resources-nya itu apa? Pertama kita itu adalah skill mahasiswa IT, setuju?
Ya, kalau bukan mahasiswa IT berarti saya salah kamar gitu. Nah, yang skill-nya itu apa? Bisa coding ya, bisa multimedia. Bener nggak? Coding itu ya termasuk bikin website, bikin mobile app, bikin desktop app ya, bikin embedded programming. Embedded programming itu robotik maksudnya. Ya, dan lain sebagainya yang pada dasarnya adalah coding, ya kan? Bisa coding nggak? Bisa coding nggak? Kalau nggak bisa coding, teman-teman semua, saya juga sebenarnya di awal dulu nggak bisa coding juga. Cuman satu hal yang teman-teman semua harus paham ya sebagai mahasiswa IT biar tidak gagal-gagal kali jadi mahasiswa IT itu, teman-teman itu masih ngerti atau paham yang namanya algoritma pemrograman. Jadi kan kalau bahasa pemrograman, PHP, eh, JavaScript, Java, apa namanya, Dart dan lain sebagainya itu ya, itu kan bahasa pemrograman dan itu ada dokumentasinya. Kita boleh nyontek dan bahkan kita bisa suruh chat GPT untuk bantu kita. Tapi teman-teman semua, kalau teman-teman semua gagal di algoritmanya, ya langkah-langkah logis menyelesaikan masalah itu, maka teman-teman semua nggak gagal, gitu ya. Kalau bahasa pemrogramannya aja yang nggak paham atau nggak hafal, itu masih nggak ada masalah sih. Se Seberjalannya waktu, teman-teman semua kalau tiap hari makanannya itu bikin aplikasi, ya pasti otomatis hafal ya. Tapi kalau teman-teman semua gagal di algoritmanya, ya, maka teman-teman semua ya gagal. Susah tuh nanti ke depannya. Maka mumpung semester 6, ya, mumpung semester 6, buka-buka lagi buku algoritma pemrograman. Ya, jangan sampai algoritma pemrograman itu nggak paham. Ya, ini saya tekankan ya, karena berbagi pengalaman juga. Sepengalaman saya, bahasa pemrograman itu semua ada dokumentasinya, ada contekannya. Dan nggak apa-apa, kalau kamu kerja nyontek nggak apa-apa. Cuman untuk problem solvernya, algoritmanya, menyusun aplikasi itu, nah itu yang kita harus benar-benar paham. Ya, saya ulangi lagi, kalau untuk bahasa pemrograman boleh nyontek, kamu teman-teman semua nanti kerja juga boleh nyontek kok. Ya copy paste dari apa namanya dari Stack Overflow masih boleh ya. Tapi kalau gagal di algoritmanya, kita copy paste tapi nggak tahu apa yang kita copy paste kan eh, kacau gitu ya. Jadi ini ya contoh gini nih aplikasi coding ya. Berikutnya kalau multimedia bisa ya, desain grafis, UI UX, web design, video, editing, mungkin ada yang bisa 3D juga, 3D modeling. Ini ada yang bisa multimedia atau tidak ada? Ada kan? Halo tes. Sepertinya Sepertinya nggak ada, ada. Pak. Nggak ada yang bisa. Bercanda aja. Masa nggak bisa? Masa nggak bisa pakai Photoshop, nggak bisa pakai Corel, minimal pakai Canva lah. Sebenarnya mungkin ada yang bisa, Pak. Cuman dia mungkin sedikit malu untuk berbicara, Pak. Ya, kamu Aslam bisa berarti ya? Mungkin misalnya dipelajari dikit aja, Pak. Bisa sih, Pak. Karena Se- suka-suka gitu juga gitu kan. Sejauh ini untuk bahasa pemrograman apa yang dipahami Aslam? Gimana, Pak? Sejauh ini untuk bahasa pemrograman apa yang sering pakai atau yang dipahami? Atau kalau multimedia mungkin suka ngedesain atau apa pakai apa gitu? Sebenarnya sedikit bingung sih, Pak. Soalnya hampir rata-rata dari semua yang pernah dipelajari itu nggak sepenuhnya memahami, cuma dikit-dikit aja gitu. Ya, dikit-dikit aja ya. Ya, 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 ya. Harus lebih banyak explore ya. Karena kan sekarang gampang ya.
Jadi Tim sebenarnya kalau siapa? teman-teman, jadi semua ya, sebenarnya teman-teman semua, sedikit cerita pengalaman sebagai mahasiswa dan sampai hari ini pun saya masih jadi mahasiswa ya. Kalau teman-teman semua itu mau pinter, misalnya mau punya skill gitu ya. Kalau di kampus, kayaknya kalau 20% aja udah jago kali sih. Dapat ilmu 20%, 15% dari kampus itu kayaknya udah mantep banget itu ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Nah, ambillah kelas-kelas di luar. Di Udemy banyak, ya. Di kelas-kelas online banyak. Nah, dari situ kita banyak belajar. Atau dari YouTube ya, yang terstruktur. Kalau saya sih lebih senangnya ikut bootcamp ya, bootcamp online atau offline gitu misalnya. Jadi kalau di kampus itu sebenarnya ya 20%, 10% dapat ilmunya udah keras lah ya. Makanya harus lebih banyak di luar. Nah, jadi apa sih dari kedua ini ya, dari skill coding dan skill multimedia, kira-kira apa sih kesempatan atau peluang yang bisa teman-teman ambil atau explore ya? Gini lagi lah, saya tarik dulu mundur ke belakang. Ini RPL ya, saya sebenarnya sih lebih enak kalau kita offline, cuman ini saya mohon apanya ya, interaksi ya. Nah, teman-teman kan udah semester 6 nih, ya. Sebentar lagi semester 7 magang ya semester 7 ya. Habis itu baru skripsian di semester 8 kalau mau ambil skripsi atau project gitu ya. Nah, kira-kira mau bikin aplikasi apa? Satu. Kedua, setelah lulus ini mau ngapain? Mau kerja apa mau cari duit? Ada yang bisa kasih saya argumen? Gimana tadi Pak yang terakhir Pak? Mau Mau kerja kerja atau atau cari duit? iya, mau kerja, maksudnya kerja kerja kantoran ya, kerja kantoran atau cari duit gitu. Kalau cari duit apa nggak kerja juga Pak? Ya, tidak selamanya cari duit itu kerja ya. Dan tidak selamanya kerja itu dapat duit gitu. Ya, Cari duit lah Pak. cari duit ya. Setuju ya? Karena semua butuh duit. Dan boleh nggak saya bilang kalau bisa pun kita kerja atau cari uangnya itu harus linear dengan sekolahnya? Boleh? Setuju? Gimana Pak? Coba ulang Pak. Kan tadi apa pasti di sini ada yang setuju dengan kerja, ada setuju dengan cari duit ya. Boleh kayak gitu. Tapi boleh nggak saya tekankan kalau kerja atau cari uangnya harus linear sama kuliahnya? Linear. Jadi kamu belajar TI gitu ya, belajar RPL gitu ya, informasi lah, teknologi yang berbasis-basis komputer gitu. Kalau bisa ditekankan kerjanya atau cari uangnya juga linear. Kepake ilmu kuliahnya selama 4 tahun itu. Boleh ya, saya tekankan seperti itu ya? Boleh Pak. Ya boleh lah, soalnya kan saya juga gitu ya. Jadi saya menekankan sama mahasiswa saya, kepake lah ilmunya, jangan nggak pakai sayang. Udah bayarnya mahal ya, waktunya lama lagi. Jangan cuma untuk naikin mahar aja. Oke ya. Nah, jadi teman-teman semua ini adalah skill kita. Setuju ya? Kalau ini adalah skill kita ya. Masih screen sharing ya? Setuju ya kalau ini skill kita ya? Setuju Pak. Oke. Nah, contoh kayak gini. Kenapa orang pakai jasa atau mempekerjakan kita? Atau perusahaan itu meng-hire kita? Kamu kan kuliah nih, RPL nih, 4 tahun. Punya skill dong. Skillnya apa? Ini kita bilang. Salah satu dari ini aja, nggak perlu semua. Ya kan? Setuju ya? Nah, Setuju Pak. dari salah satu ini, saya nggak bilang semua, dari salah satu ini, kenapa orang menggunakan kita, orang mempekerjakan kita, orang pakai jasa kita, atau bisnis bisnis satu perusahaan itu mempekerjakan kita, kenapa?
Karena semua udah serba online, Pak. Iya, kenapa harus kita gitu? Kenapa harus kalian? Kenapa nggak saya aja gitu? Kenapa harus kalian? Kenapa nggak mahasiswa kampus yang lain? Kenapa nggak mahasiswa yang lain gitu? Karena mungkin memang dia percaya sama kita gitu, Pak. Tahu kualitas kita gitu, Pak. Ya, Makanya berarti kita sebagai orang yang melakukan tugas itu tadi, Pak. oke. Oke, itu satu. Kedua, ini saya ini lagi nih. Kenapa orang menggunakan IT? Kenapa orang pakai IT? Kenapa orang pakai IT atau jasa kita di IT gitu? Kenapa? Bisa jadi untuk media promosi perusahaan, Pak. Media promosi perusahaan berarti digital marketing. Emang kamu bisa digital marketing? Ya, bukan gitu, Pak. Maksudnya misalnya kita bisa di multimedia, terus kita bisa buat kayak video yang mengiklankan dari produk dari perusahaan itu, Pak, gitu. Ya, ada lain? Yang cewek? Yang dari tadi yang interaksi cowok aja ya. Ceweknya masuk angin. Ya, ya ini zaman ini ya, emansipasi ya. Jadi cewek juga boleh ngomong. Bukan zaman feodal ya. Kalau zaman feodal mungkin ceweknya nggak boleh ngomong. Jadi saya tidak membeda-bedakan cewek dan cowok ya. Kalau bodoh ya bodoh aja gitu. Jadi nggak ini. Oke, ya, jadi orang pakai IT itu, atau orang pakai jasa kita, atau orang mempekerjakan kita, satu perusahaan mempekerjakan kita, itu ini aja dia fungsinya atau tujuannya. Pertama, untuk mengembangkan usahanya, ya udah jelas ya, untuk naiki omset. Kedua, untuk menghemat biaya. Atau yang ketiga, memotong birokrasi kalau dari pemerintahan. Setuju nggak? Setuju ya? Mengembangkan bisnisnya, naikin omset. Itu kalau, balik lagi ya, kalau apa pertanyaannya Pak ini? Kenapa orang pakai IT? Pertama, untuk naikin omsetnya atau ngembangin usahanya. Setuju? Setuju, Pak. Nah, IT-nya itu maksudnya kita ya. Karena kan kita orang IT. Kedua, untuk menghemat biaya. Setuju? Setuju, Pak. Ya, misalnya kalau kamu dipekerjakan di kampus, misalnya, kamu bikin siakat, ya, bikin siakat. Yang awalnya mesti ngeprint-ngeprint dengan siakat yang kamu buat, bisa menghemat cetak-cetak ya, bisa menghemat pembelian kertas dan tinta. Nah, itu kan salah satu penghematan biaya. Kan gitu. Eh, Berikutnya adalah memotong birokrasi. Ini pada umumnya itu terjadi di pemerintahan. Misalnya kalau dulu eh, apa namanya bikin izin itu harus mesti tanda tangan dari per bidang, itu ya. Nunggu berapa lama, harus orangnya di kantor dulu. Pemangku jabatannya harus di kantor dulu. Nah, dengan IT nggak perlu ya, orangnya udah semuanya berbasis online. Jadi dari satu satu bidang atau satu bagian ke bagian lainnya itu sudah online. Jadi orangnya mau di mana, mau tadi kayak sambil boker gitu ya, tetap bisa teken gitu ya. Jadi lebih memotong yang namanya birokrasi dan transparansi. Setuju ya? Kalau tiga ini secara garis besar orang pakai kita, orang pakai jasa kita. Setuju? Setuju, Pak. Setuju Setuju. ya? Oke. Nah, ini tadi kita udah punya skillnya. Saya harap dan saya yakin dan seharusnya teman-teman itu punya salah satu skill ini. Terus tahu kenapa orang pakai jasa kita. Terus di sini ada data. Ini datanya tahun 2023. Ya, ini datanya tahun 2023. Ini saya bukain lagi data tahun 2024 lah. Data tahun data tahun 2024. Biar fresh ya, biar teman-teman itu eh, kebuka mindsetnya ya.
Ini ada data tahun 2024, ini real ya. Itu ada, tadi kita udah cerita ini, balik lagi nih saya ulangi lagi ya. Bisa coding ya, bisa multimedia, bisa desain-desain, terus kenapa orang pakai kita, otomatis ini ya, karena target market kita tuh kan adalah pebisnis ya. Nah, di sini terus ada saya kasih data nih sama kalian. Ini data di Langkat. Data di Langkat. Kelihatan nggak? Ini screen sharingnya nampak ya? Datanya ya? Kelihatan kan? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Oke. Di sini ada 22.979 usaha yang ada di Langkat. 22.000. Yang UMK-nya itu ada 99,75%. Non-UMK ada 57%. Artinya ini katakanlah ini perusahaan besar ya. Yang 57 orang ini, yang 57 perusahaan ini perusahaan besar, dan ini adalah perusahaan yang di bawah atau usaha yang di bawah 5 miliar. Ya. Nah, kalau saya kasih data seperti ini, kira-kira apa yang ada di kepala kalian? Kalian punya skill, ya kan? Kalian tahu orang kenapa harus pakai jasa kalian, jasa kita ya, karena kita sama. Terus ini ada data 22.979, hampir 23.000 data usaha, data pengusaha di Kabupaten Langkat. Itu yang terdata, yang nggak terdata lebih banyak lagi ya. Nah, kira-kira kalau saya kasih data seperti itu, apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang ingin bisa kalian buat? Sehingga kalian bisa generate income. Kasih saya argumen Anda. Saya ulangi lagi, kamu tahu skill kamu dan wajib punya salah satu. Terus kenapa orang pakai kita? Karena ini. Terus saya kasih data ini. Ini di Langkat ya. Kalau mau di luar ya pasti lebih besar lagi. Ini paling di Langkat aja karena saya punyanya data Langkat. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang ingin kalian buat ya sehingga kalian bisa nge-generate duit dari sini. Apa itu Tegar? Bisa kasih saya argumen Tegar, Siti Aitia nih ya. Ada Sapni, ada Agustian. Coba kasih saya dulu argumen Anda. Apa yang bisa kalian buat untuk generate income dari sini? Problemnya ada, datanya ada. Apa Aslam yang bisa kira-kira dibuat? Sistem, Pak. Sistem apa? Sistem seperti apa? Sistem seperti apa? Apa yang Sistem itu data UMKM-nya itu, Pak. sistem data UMKM. Ini yang saya tunjukin sistem data UMKM. Untuk apa kamu bikin sistem lagi? Spesifik, misalnya Pak saya mau bikin ini gitu, sehingga nanti bisa dipakai dan mereka bisa bayar gini-gini. Gitu. Karena kan kita itu adalah problem solver. Kita kan adalah pemecah masalah. Dan pas gini-gini. Dalam satu bisnis itu adalah pertukaran antara masalah dan solusi. Setuju? Masalah dan solusi. Contoh, kamu jerawatan, punya masalah. Si A jerawatan punya masalah, atau saya jerawatan, saya punya masalah. Ya kan? Kamu punya obat jerawat. Maka obat jerawat itu adalah solusi bagi saya.
Maka saya menukarkan kan. Kamu ngasih saya solusi, saya kasih kamu duit. Saya membayar untuk solusi saya. Setuju ya? Biar supaya masalah saya terselesaikan sama obat jerawat kamu. Kan gitu. Setuju ya? Nah, ini di sini ada data. Kira-kira apa yang bisa kamu imajinasikan yang kamu buat sehingga kamu bisa menemukan masalah dan kasih solusi. Bisnis itu adalah menukar solusi kepada yang mau bayar atau yang bisa bayar. Kalau kamu menukar solusi kepada orang yang tidak mau bayar, berarti solusimu nggak worth it. Ya kan? Contoh kamu jual obat panu sama saya, untuk apa gitu ya? Saya nggak panuan. Kan gitu. Tapi kalau kamu jual misalnya obat jerawat, kalau saya jerawatan ya maka saya akan beli. Kan gitu. Nah, eh, jadi dari sini apa yang kira-kira? Kalau kamu menukarkan solusi, menawarkan solusi kepada orang yang punya masalah, tapi dia nggak mampu bayar, kamu bikin yayasan saja. Kan gitu. Nah, coba kasih saya argumen. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari sini? Ini kita belajar data ya, tapi yang UMKM aja. Nanti ke depannya contoh kasus kita akan yang bisa besar. Tapi ini saya mau kasih eh, satu contoh yang dekat sama kamu, yang dekat sama kita gitu ya. Nah, kira-kira apa? Ini ada datanya nih. Ada yang bisa? Kamu punya skillnya. Ini ada nih yang punya duit nih. Kira-kira kamu mau tawarin apa? Buat satu web dari rincian setiap UMKM gitu, Pak. Misal nih, UMKM ini letaknya di mana gitu, Pak. UMKM itu letaknya di mana? Itu kamu akan kasih ke siapa? Sistemnya mau kamu jual ke siapa? Siapa yang mau bayar? Pemerintah, kan gitu. Pemerintah mau bayar. Kebetulan ada proyek saya itu gitu ya. Pemerintah mau bayar. Nah, tapi yang lebih sederhana lagi atau yang lebih dekat ya, kamu bisa bikin ini. Pernah dengar? Digital agency atau software house. Pernah dengar nggak digital agency? Jadi digital agency itu apa tugasnya? Bikinkan desain, bikinkan konten sosial medianya, desainkan logonya, desainkan packagingnya, bikinkan webnya, bikinkan web e-commerce-nya sampai dengan penjualan, sampai dengan dia bisa bayar-bayar pakai OVO, bisa bayar pakai GoPay, bisa bayar pakai macam-macam e-wallet gitu ya. Nah, itu. Seharusnya kamu itu bisa bikin web kan? Saya bilang seharusnya nih. Bisa ya? Salah. Saya aja bisa, masa kalian enggak? Sama aja kita. Ya kan? Kita kan sama, dari kampusnya sama kita. Ya. Nah, bikin desain-desain itu kan nggak sulit. Nggak mesti harus pakai Photoshop. Kamu bisa pakai Figma, kamu bisa pakai Canva ya. Kebetulan itu yang saya kerjakan ya. Untuk nambah-nambah penghasilan, untuk cari-cari uang ngopi ya. Kan kalau satu project 10 juta kita kerjain 10 hari, 1 minggu, atau 2 minggu, kan lumayan. Nggak ngoding lagi gitu ya. Cukup ya, lumayan ya. 5 juta seminggu gitu. Ya, jangan bayangkan kamu bikin aplikasi ngoding PHP mulai dari nol ya. Saya nggak sampai situ. Belum sampai situ bahasan kita. Nah, misalnya satu project bikin logo gitu ya. Di sini ada yang bisa bikin logo ya, pakai Corel ada yang bisa ya. Nah, bikin logo itu kalau sama saya bisa di apa namanya?
di range 500 sampai 3 juta gitu ya. Nah, kan gitu. Nah, kenapa saya pamerkan itu sama kalian? Ya karena kalian seharusnya bisa juga. Kenapa saya pamerkan datanya? Nah, kalau kalian, jadi gini, UMKM atau data usaha yang saya kasih tadi, yang saya kasih tunjukkan ini, mereka kan dari sini, itu kan banyak yang belum online, belum punya website, belum punya logo, belum punya packaging. Ya kalau saya mainnya di perizinannya gitu ya. Nah, kita kan bisa kasih solusi. Kita bisa tawarkan dari berapa tadi? 23.000 pengusaha tadi ya. Kita kan bisa tawarkan. Setuju nggak? Kita bisa tawarkan websitenya, kita bisa tawarkan konten Instagramnya, kita bisa tawarkan macam-macam yang berkaitan dengan ini. Bahkan mungkin teman-teman semua bisa juga buat POS. Pernah tahu Moka? Moka atau Moka? POS, Point of Sales, yang sistem bayar-bayar itu. Sistem kasir. Sistem kasir. Kalau teman-teman tuh biasanya di kafe-kafe itu ada sistem kasir. Nah, bisa buat itu, jual ke pelaku UMKM-nya. Cuman buatlah yang dia lebih beda. Setuju ya? Nah, itu artinya apa? Kenapa saya ungkapkan ini? Kenapa saya pamerkan ini? Karena teman-teman seharusnya bisa. Dan saya sangat berharap sekali teman-teman itu mulainya dari sekarang. Mulainya dari sekarang. Jadi kuliahnya tuh nggak kuliah doang gitu loh. Kuliahnya nggak kuliah doang. Jadi gini teman-teman semua. Eh, teman-teman ini kan semester 6. Semester 6. Nanti ini kan tinggal kurang lebih berapa? 1,5 tahun? 1 tahun? Katakanlah 1 sampai 2 tahun. Bener nggak? Untuk nanti ke depannya cari kerja. Kelihatan kan? Screen sharing saya, tulisan saya, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman semua konsisten atau mau kerja di bidang IT, maka teman-teman semua harus punya apa? Portfolio. Portofolionya apa? Apa yang udah dikerjakan? Ya kan? Sehingga nanti kalau kita ngelamar kerja, kita tanya, kau udah kerja apa? Kau udah bikin aplikasi apa? Kau udah bikin web apa? Nah, kalau saya pribadi, ngumpulin portofolio itu biasanya dari masalah. Yang kayak tadi, ya saya bikin kan izinnya, saya bikin PT-nya, saya tawari orang web misalnya, saya bikinkan web, ini akan jadi portofolio saya. Dan kenapa teman-teman semua saya sarankan mulai dari sekarang? Karena teman-teman masih semester 6. Kalau saya usia berapa? Saya usia 29 tahun ya. Kalau teman-teman nanti di usia 24, artinya masih ada 3 tahun, 4 tahun ya. Berapa sih usia kalian? 20? 21? Nah, kalau kalian selama 3 sampai 5 tahun konsisten menyelesaikan masalah, maka nanti 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, teman-teman bakal jadi orang yang terkenal. Personal brandingnya akan lebih kuat. Makanya mulainya dari sekarang. Masalahnya jadi gini, orang tuh sampai berpikir, oh kira-kira mau bikin web, mau bikin aplikasi, jumpain siapa? Jumpai Epi Lestari gitu. Ini kontaknya gitu ya. Nah, saya mau bikin aplikasi Android, oh jumpai si Tegar gitu misalnya. Jadi orang udah sampai situ. Harapannya 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, udah sampai sana. Sehingga nanti ketika lulus kuliah, kira-kira ini ada kerjaan nih, kerjaan project IT gitu ya, bikin aplikasi. Kira-kira siapa ya yang bisa gitu ya? Orang akan berpikir kita di luar.
Nah, jadi seperti itu. Makanya salah satu yang saya ini kan adalah digital agency. Nanti siapa yang mau belajar bikin ini, eh saya bisa bantu ya. Saya bisa bantuin nge-frameworking-nya gitu. Tujuannya apa? Biar supaya kuliahnya nggak monoton. Kuliah, kuliah apa? Kuliah pulang gitu ya. Kan monoton. Nah, kenapa nggak dicari masalah sehingga orang kenal kita? Saya bukan mau pamer ya. Izin saya bukan mau pamer, tapi itu yang saya alami sekarang. Gitu ya. Saya saya bukan mau pamer ya. Artinya apa? Saya pernah berada di posisi teman-teman sekalian ya. Saya pernah di posisi jadi mahasiswa semester 6 ya di kampus yang sama gitu ya. Nah, sekarang orang kenal saya itu orang perizinan sama orang yang bisa bikin aplikasi sama digital marketing. Nah, teman-teman saya di Medan ya di kampus di S2 saya itu sekarang udah mulai tahu. Jadi ketika mereka udah mau bikin website atau mau bikin usaha itu konsultasinya ke saya. Nah, kebetulan saya udah bikinin logo, udah saya daftarkan hakinya, saya buatkan izinnya, saya bikinkan websitenya, saya digital marketing kan. Dah, itu kan mulainya beberapa tahun yang lalu kan, bertahun-tahun belakangan kan. Baru sekarang orang kalau mau bikin usaha, khususnya mengonlinekan usahanya tuh udah banyak yang teringat, oh ini Suhar gitu. Oh mau bikin logo terus dihakikan, oh guys kenalnya Suhar gitu. Oh ini mau digital marketing kan, mau diiklankan, kenalnya siapa Suhar gitu. Sampai di level kemarin saya baru MOU untuk ngajar ya, ngajar prakerja juga. Karena apa? Karena itu, karena branding yang saya buat di tahun-tahun sebelumnya. Dan kenapa? Saya bukan mau pamer, balik lagi. Teman-teman semua bisa mulai dari sekarang. Nah, nanti saya bantuin tuh bikin, kalau misalnya jumlah klien, eh, cara jual website biar sekian juta berapa, gimana caranya gitu ya. Terus nanti bikin perusahaannya, bikin PT-nya gimana. Nah, itu bisa tuh saya bantuin kalau memang mau. Jadi mulainya dari sekarang. Karena apa? Karena itu yang saya jalani. Gitu. Jadi selain kerja di kantor, ya kerja-kerja kayak gini juga kan lumayan ya, kerja dari rumah, dari kafe ya. Itu ya. Jadi mindsetnya ke sana. Maksudnya apa? Kenapa saya pamerkan itu atau saya blow up ya? Karena balik lagi dalam bisnis intelijensi kita itu semuanya data driven atau kita nih lihat data, oh saya lihat data nih. Pengusaha di Langkat ada segini. Itu kalau di Langkat, gimana kalau senasional? Ya gitu. Jadi berdasarkan data, saya cari masalahnya, saya bikin solusinya dengan skill yang kita punya. Itu contoh ya, studi case-nya gitu ya. Itu studi case 1 ya. Berikutnya saya ada studi case 2. Nah, ini saya tadi kan kita udah cerita bisnis intelligence itu kemanfaatannya atau yang akan kita pembahasannya itu kan ke perusahaan-perusahaan yang besar ya. Nah, saya mau drop down sampai ke bawah dulu sehingga teman-teman semua kebayang ini bisnis intelligence gunanya untuk apa. Nah, ini saya punya data ya, data PAUD, SMK dan lain sebagainya 4 Oktober 2023 ya. Ada sekitar peserta didik itu ada 53 juta, 52 sampai 53 juta pada tahun 2023. Ya. Dan ini akan terus bertambah seiring program pemerintah yang mendukung keberlanjutan pendidikan ya. Karena kan memang pendidikan itu memang digenjot kan sama pemerintah kan. Dulu di zaman saya itu cari bidik misi susah gitu ya. Sekarang cari KIP lebih mudah kan gitu. Dulu beasiswa-beasiswa itu agak sulit lah ya. Nah, sekarang kan lebih 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 banyak kayak kampus-kampus swasta yang kecil juga lebih mudah dapatnya gitu. Kalau di zaman saya itu masih sulit, masih agak sulit lah. Nah, ini saya punya data, artinya setiap tahun itu datanya naik terus ya. Data peserta didik setiap tahun naik terus.
Terus saya menemukan ini di data dari Kemendikbud ya, PDDikti tahun 2020. Nah, ada data lagi, ada data lain. Jadi ini data anak sekolah ya dari SD sampai SMA. Nah, ini data mahasiswanya, artinya terus bertambah ya. Tahun 2020 itu ada 2 juta lebih mahasiswa baru se-Indonesia. Tapi faktanya seperti ini, 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Ya, ini data pribadi ya, ini contoh studi case kedua, ini pribadi. Mungkin di sini ada yang merasa salah jurusan nggak? Udah semester 6 salah jurusan ada? Sepertinya ada tuh, Pak. Iya, saya juga dulu salah jurusan. Jadi ketika kita merasa salah jurusan di semester 6, di semester tua, ada dua kemungkinan aja. Pertama, cabut, cari kampus baru sesuai jurusannya. Kedua, ganti gaya belajarnya. Pilih mana? Yang pertama, cabut, resign, pindah, cari kampus baru yang sesuai jurusannya. Otomatis ini udah makan waktu, makan biaya lagi. Ya, yang kedua, ubah cara belajar. Kalau dulu saya waktu semester 7 dulu, ketika saya merasa salah jurusan, semester 6, semester 7, tahun 2016 ya, 2016, 2017 awal, saya lebih memilih merubah gaya belajar daripada pindah kampus ke jurusan lain. Karena kan biaya. Dulu juga biaya kuliah, saya kuliah sendiri, biaya sendiri kan. Udah waktunya, udah tua juga kan, biaya udah habis banyak gitu ya. Otomatis sangat nggak worth it. Maka saya ubah gaya belajar saya. Nah, karena saya punya data ini, saya bikin usaha aja. Ini, Kinetic Intelligence Test. Jadi ngetes kecerdasan orang atau potensi minat bakat itu berdasarkan sidik jari. Pernah dengar nggak? Pernah nggak saya ceritain ini? Ups. Mati ya. PP2. Sorry ya, ini error kayaknya aplikasinya. Jadi saya punya, ini kebetulan lagi maintenance nih, engineer-nya. Saya punya kayak gini ya. Disclaimer ya teman-teman semua ya, ini saya bukan pamer, tapi ini untuk studi case bahwasanya kalau kita punya data, kita bisa ini apa namanya? Kita bisa explore berdasarkan data. Jadi kita kalau kayak mau bikin usaha, kayak mau bikin inovasi, itu berdasarkan data. Mana ya? Kelihatan ya? Nah ini, jadi kita bikin aplikasinya, nanti ketika di scan sidik jarinya, nanti akan keluar report seperti ini. Nanti akan report, nanti karirnya kemana, gaya bahasa cinta seperti apa, gaya belajarnya gimana. Saya harap ini saya bisa implementasi ke kalian. Nanti saya minta sama komting-komtingnya untuk bantu saya untuk scanning sidik jarinya satu-satu, sehingga saya tahu di kelas ini saya tuh harus pakai pola bahasa yang seperti apa. Boleh ya, saya minta data seperti itu ya. Nanti di-scan. Boleh nggak kira-kira? Boleh, Pak. Oke ya.
Jadi maksudnya apa? Wait. Jadi maksudnya apa? Biar saya tahu nih, di kelas kalian itu saya pola bahasanya harus pakai apa? Dominan mana nih? Dari gaya belajar itu, visual, auditory, kinestetik, otak kiri, otak kanan, kira-kira di kelas ini tuh dominasinya yang mana? Berapa persen? Jadi sehingga saya masuk kelas, ketika saya menjelaskan, saya bisa memilih bahasa. Nah, jadi harapannya proses pembelajaran lebih efektif ya, karena saya tahu mayoritas ini seperti ini. Jadi nanti kalau kayak misalnya siapa nanya gitu ya, saya bisa milih katanya, bahasanya gitu, karena beda orang beda bahasa ya. Nah jadi seperti itu studi case-nya. Jadi itu ya, saya udah ceritain tentang manfaat bisnis intelligence untuk di ranah bisnis dan di ranah pemerintah. Sekaligus saya juga udah kasih insight studi case yang pertama, digital agency, dan sama ini startup. Ini kalau teman-teman semua punya ide startup, ya bisa lah direalisasikan selagi masih mahasiswa, ikut-ikut. Kayaknya kemarin juga ada ya program-program kewirausahaan ya, apa sih namanya PKW atau apa itu ya. Nah itu diikutin kayak gitu-gitu. Mumpung ada gitu ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Artinya bisnis intelligence itu lebih ke arah pengambilan keputusan berdasarkan data. Dan sebagai yang memprovide data, ya, atau yang memberikan data, eh, kita ini ya orang yang memberikan data kepada manajerial, sehingga keputusan-keputusan itu bisa diambil. Contoh tadi saya ulangi lagi, contoh kayak di birokrasi, contoh seperti di bisnis perusahaan atau multinational company, contoh yang kayak tadi ini yang UMKM, yang kecil-kecil. Nah, contoh saya punya dua tuh, saya punya dua digital agency karena saya ngelihat data. Berikutnya saya punya intelligence test karena saya ngelihat data. Nah, jadi kayak gitu mindsetnya ya. Eh, Harapannya teman-teman semua juga mulai tuh usaha dari sekarang. Jadi ke trigger nanti sampai besar, sampai besar, sampai tamat, sampai lulus tuh mindsetnya udah kelatih ya di sana. Kayak gitu. Karena semua semua bisnis, definisi semua bisnis itu semua pekerjaan ya. Semua instansi itu butuh orang yang problem solver. Bahkan sekarang untuk di pemerintahan aja sistemnya udah kayak swasta kan. Jadi kita juga harus punya added value gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain atau di-sharingkan kira-kira kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Atau gini lah, mungkin selama ini teman-teman semua eh, Pak aku belajar nggak tahu Pak untuk apa gitu ya. Kadang-kadang kan kita itu belajar kalau nggak tahu tujuannya nggak semangat gitu ya. Benar nggak? Jadi untuk cara cari duit tadi, ini saya tunjukin satu insight. Saya juga sedang menjalani ini ya, sedang juga ya iseng-iseng lah ya, sedang menjalani ini. Artinya ini sebagai insight kita. Ya ini sedang saya apakan juga, sedang saya rintis juga yang bisnis model kayak gini. Bentar ya. Nah ini contoh ini. Ini ada udemy.com. Kelihatan ya, screen sharing saya nampak ya? Nampak. Oke.
Di sini ada namanya instruktur programmer zaman now. Dia jual-jual kelas online. Harganya 119.000 ini karena promo. Kalau normalnya itu ada 600.000, 599, ada ya rata-rata harganya segitu ya. Tapi ini promonya harganya 119.000. Berapa pesertanya? 33.554. Ya. Wah, saya kasih kalkulator. 33.558. Berapa harga course-nya? 119.000. 3 miliar dari jualan kelas. Ini. Secara logika kita bisa nggak kayak gini? Secara logika bisa nggak kita kayak gini? Bisa aja sih Pak kalau ada niat dan kemauan Pak. Iya, secara logikanya bisa. Karena apa? Karena ini kan kelas pemrograman. Seharusnya kan kita bisa pemrograman juga. Modalnya apa? Nggak ada. Modalnya cuma record aja. Punya laptop. Kalian punya laptop kan? Kita punya laptop kan? Punya Nah, Pak. punya handphone kan untuk nge-record. Ya udah. Seharusnya dengan laptop, handphone, dan otak, kita bisa menghasilkan, ya nggak segini, tapi udah bisa menghasilkan lah ya. Kalau ini kan terlalu muluk-muluk lah kita bilang ya. Tapi secara logika, ini real nih, real user. Saya juga belajarnya di sini. 33.558 dikali 119.000 itu ada 3 miliar atau hampir 4 miliar, 3,9. Itu kalau orang belinya di harga promo. Ini kebetulan promo Idul Fitri nih, Ramadan. Kebayang, ngerjainnya sekali aja. Nah, ini saya juga sedang buat yang model-model begini gitu. Artinya apa? Siapapun kamu belajar, kamu pinter, kamu bisa buat kayak gini kok. Benar ya? Terus Pak, gimana cara belajarnya? Dosen saya ngasih belajar, Bapak pun nggak sepinter Wak ini gitu ya. Ya kamu tinggal belajar sama orang ini aja. Beli kelasnya 100.000, belajar packaging dengan diri kamu sendiri, terus kamu jual. Modalnya apa? Nggak ada, laptop aja. Modalnya pinter. Kalau nggak pinter nggak bisa lah ya. Kalau otaknya nggak ada isinya nggak bisa juga. Ya, bisa apa aja. Bahkan kamu bisa main gitar juga bisa dibuat kayak gini. Bisa make up misalnya. Nah, itu bisa dibuat kayak gini. Nanti kalau udah punya kayak gini, kita contoh ya ini. Ini kayaknya kelas jualan, kayaknya kelas gitar ya. Ini saya baru tahu insight-insightnya kayak gini, makanya saya bagiin. Learn guitar in 8 belajar gitar nih. Belajar gitar. Ada 1000 berapa itu? 122.508 dikali 119.000. Ini promo ya, kalau nggak promo harganya lebih apa lagi, lebih mahal. 14 miliar. Ngajarin orang main gitar. Cuman bahasa Inggris memang. Kalau bahasa Inggris jualannya ke seluruh dunia kan. Kalau bahasa Indonesia ya cuman ada di Indonesia doang. Ini cuma ngajari orang main gitar loh. Holding gitar, song key, major chords. Bayang nggak? Modalnya apa? Modalnya pintar, ada skill aja. Ya skillnya apa bebas lah ya, cuman dibikin unik. Berapa? 14 miliar. Makanya saya bilang tadi, kerja belum tentu dapat duit, apa namanya?
kerja belum tentu dapat duit, cari duit belum tentu kerja. Nah, kayak gini. Nanti kalau mau di-boost kita pakai digital marketing. Bayang ya, itu kenapa Anda harus pinter ya. Jadi pinternya eh, keluarin, direkam ya, jadi eh, dijual habis itu isinya. Ini yang punya saya sih, baru saya buat. Belum ada yang beli juga punya saya. Cuman saya sedang ngeracik juga buat seperti itu. S.id. Nah, ini. Saya juga buat. Masih belum di-launch, belum siap. Jadi kita punya isi kepala, kita tuangnya aja di sini, kita buat strukturnya. Udah, habis itu kita jual dengan digital marketing. Nanti kita ke depan akan bahas lah kalau memang sempat. Ya, jadi artinya selama ini mungkin teman-teman semua berpikir ya untuk apa ya belajar IT ya, RPL ya, coding ya, nggak ngerti juga gitu. Nah, ini fungsinya biar kamu pinter, terus kamu bisa jual skillmu. Di samping itu kamu bisa kerja juga di perusahaan nge-project. Kayak gitu ya harapannya. Kebayang nggak sampai sini? Nah, saya mau tanya dulu, bikin-bikin kayak gini apakah harus lulus kuliah? Enggak, Pak. Enggak. Ya udah, bisa dimulai dari sekarang berarti. Cukup pinter aja. Syarat pertama ya adalah skillnya ya. Isi kepalanya tuh harus ada dulu. Kalau nggak ada gimana Pak? Udah, udemy.com cari kelasnya, beli, belajar dulu. Udah belajar, dapatnya 2. Dapat skill, ya kan? Sorry, dapat skill 1, bisa digunain untuk kuliah, bisa digunain untuk kerja, bisa digunain untuk jualan. Apa? Jualan skillnya. Selesai. Jadi sambil kerja bisa ada sampingan. Ini namanya jualan informasi. Nah, jadi kayak gitu. Ya, mulai dari sekarang. Mungkin ya yang kelas pertama nggak laku, kelas kedua nggak laku ya, tapi konsisten aja. Gitu ya. Soalnya kelas-kelas online ini banyak yang ini. Nantilah kita bahas itu secara teknikal. Tapi itulah contohnya ketika ini contohnya gini. Saya mau kasih contoh lagi teman-teman semua. Ini teman-teman semua bisa praktekkan ya, bisa ditiru, boleh nggak apa-apa gitu ya. Ini hanya sebagai studi kasus saja. Kalau teman-teman semua mau contohnya nggak apa-apa. Tadi ketika saya cerita tentang skill IT dan multimedia, setuju nggak kalau kalian itu kita itu sama? Setuju nggak? Saya dan kamu itu sama. Setuju nggak? Saya bisa coding, programming, seharusnya kamu juga bisa. Saya bisa desain, ya hanya pakai Canva sih, nggak pakai foto, nggak yang kayak mana-mana kali. Seharusnya kamu juga bisa. Saya bisa editing pakai CapCut, ya mungkin seharusnya kalian juga bisa. Setuju? Setuju nggak kalau saya bilang saya dan kamu itu sama? Setuju, Pak. Yang beda kan experience aja, pengalaman aja gitu. Setuju ya? Nah, artinya skill yang kita bisa jual, skill yang bisa kita gunakan untuk jualan ya, jual skill ya, itu sama kan? Nah, ini contoh, saya punya satu jasa yang tadi lah, ya saya bikin websitenya sehingga orang tahu bisa berkunjung ke webnya. Jadi orang tahu yang saya jual apa, benar, ya kan? Lalu saya jual ke orang dan saya mendapatkan dua dua tipe orang. Ada yang orang bisnisnya udah eksis, udah ada. Jadi dia bisa pakai saya dan dia bisa bayar saya. Dia bisa bayar saya untuk bikin website, dia bisa bayar saya untuk bikin aplikasi, dia bisa bayar saya untuk bikin legalitas dan segala macam.
ya kan? Di database saya itu ada yang kayak gitu. Artinya dia udah punya bisnis. Jadi ketika dia udah punya bisnis, yang ngedesain-desain itu udahlah orang aja gitu, bayar orang aja katanya. Nah, ada yang orang kedua. Orang kedua, dia punya usaha, tapi usahanya itu masih baru mulai. Dia suka sama jasa saya, jasa kita gitu ya, bikin website, desain-desain konten, dia suka. Cuman dia nggak punya duit. Duitnya karena apa? Karena duitnya terbatas, karena dia baru mulai. Nah, kan sayang, ya kan? Kan sayang nih, yang market, yang orang duitnya terbatas ini sayang untuk dilewatkan, bener kan? Saya buka jasa pengurus izin misalnya, legalitas tuh saya bisa urus. Website, teman-teman bisa bikin juga. Bikin aplikasi, desain sosial media, dan lain sebagainya gitu ya. Yang seharusnya teman-teman juga bisa. Nah, orang yang punya uang, orang yang udah ada bisnisnya, dia nggak akan ragu lagi untuk bayar saya 3 juta, 5 juta untuk bikin logo. Nggak akan ragu. Tapi ada orang yang baru mulai, ya kan? Dia pingin pakai jasa saya, cuman nggak bisa karena nggak ada duitnya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang kita lakukan, karena berdasarkan business intelligence tadi, saya bikinkan kelas ini. Harganya 200.000. Tapi di sini saya tuangkan semua, dari mulai bikin izin, hubkey, logo, website, konten sosial medianya, sampai saya kasih template. Jadi, ibarat kata gini, kalau lu punya duit, pakai aja jasaku. Kalau nggak punya duit, tahu diri aja, nah beli aja nih yang murah gitu. Paham ya? Nah, ini bisa teman-teman copy paste, copy paste aja, karena yang saya gunakan ini kan nggak ada modal ya. Nah, bikin merek teman-teman sendiri, bikin PT-nya sendiri. Nah, Pak gimana bikin PT? Nanti kita diskusi pas di warung kopi, sambil ngopi gitu ya. Jadi orang yang punya duit pakai jasa saya, yang nggak punya duit ya udah bikin sendiri lah, ini tutorialnya saya buat. Nah, kebetulan baru satu yang beli. Nah, sesimpel itu kok. Nah, di sini bisa bisa dapat apa? Dia bisa dapat semua. Semua jasa saya ada di sini. Dia tinggal bikin sendiri aja. Ya, kalau kalian mau belajar ini secara teknikal, ya kalau kalian mau beli juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak jualan. Tapi ini hanya menjadi gambaran kalau bisnis yang kayak gini itu ada dan bisa dilakukan. Dan kita sama. Setuju ya? Skill kita sama. Saya nggak cerita soal bikin aplikasi, ngoding, dan lain sebagainya, nggak. Karena itu di mata kuliah yang lain. Saya lebih ke arah bisnisnya, ke monetize apa yang kamu ada. Jadi kayak gitu ya. Masuk akal ya? Ntar ya, saya angkat telepon dulu ya. Halo? Oke, oke. Udah cek ya. Oke, oke, siap. Iya, iya, iya. Nah, jadi gitu ya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak kira-kira? Aku buat partisi. Partisi apa? Masuk akal nggak, teman-teman? Jadi mindset itu jangan lagi install desain percetakan boleh lah ya, karena ada juga cuin. Tapi saya lebih senang ke arah sananya. Masuk akal nggak? Masuk nggak di sampai nggak gitu pikirannya sampai situ? Sampai, Pak. Sampai ya. Nanti kalau misalnya mau yang secara intensif, nanti saya bantuin lah. Ya. Artinya harapannya itu teman-teman mulainya dari sekarang. Jadi ketemu problemnya itu dari sekarang. Jadi ini konsep saya dulu kuliah kayak gini. Saya juga ngerjain ini dulu. Jadi ketika saya punya masalah, mumpung saya masih mahasiswa, saya akan jumpain dosen dan senior saya. Jadi saya misalnya mau bikin aplikasi, saya ngambil project gitu kan, saya kerjain. Terus kalau saya nggak ngerti, saya tanya dosen saya tanya senior. Jadi kayak gitu konsepnya. Jadi nanti sampai kita bisa jalan sendiri. Sampai kerja pun gitu juga sih saya. Ketika saya mentok ya saya datang ke dosen saya gitu, saya tanya. Mumpung masih mahasiswa, nanti kalau udah nggak mahasiswa kan segen ya datangi dosen ya.
untuk tanya-tanya. Jadi kalau apa yang bisa dijawab, didiskusikan, ya saya kasih jawabannya. Kalau enggak, ya kita sama-sama cari. Jadi seperti itu. eh, ini ada yang mau tanyain kira-kira? Atau mau di-sharingkan?